Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Baiklah, langsung saja untuk memulai pertemuan kali ini, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke pengertian perbandingan senilai, cobalah kalian untuk mengingat kembali tentang pelajaran pecahan di semester 1. Pada materi tersebut, dua pecahan atau lebih yang bernilai sama disebut dengan pecahan senilai. Nah, begitu pula dengan perbandingan. Jika dua atau lebih perbandingan bernilai sama, maka disebut perbandingan senilai. Nah, dari penjelasan tersebut, maka didapat sebuah pengertian, yaitu perbandingan senilai adalah perbandingan yang jika suatu besaran bertambah besar, maka besaran yang lain juga bertambah besar. Nah, ini perbandingannya. Clue-nya itu jika suatu besaran bertambah besar, perbandingan yang lain bertambah besar. Contoh kasusnya misalkan di antaranya yaitu banyak buku yang dibeli dengan besar uang yang dibayarkan. Nah, ini salah satu contoh perbandingan senilai. Coba lihat. Semakin banyak buku yang dibeli, uang yang harus dibayarkan semakin banyak juga. Ya kan? Kalau kita membeli bukunya sedikit, ya uangnya juga yang harus dibayarkan sedikit. Itu. Makanya disebut ini termasuk perbandingan senilai. Contoh yang kedua, misalkan banyaknya bahan bakar dengan jarak yang ditempuh. Sama dengan uang dan buku, bahan bakar dan jarak pun sama juga. Nah, di sini semakin banyak bahan bakar yang kita gunakan, misalkan di kendaraan kita, jarak yang bisa kita tempuh semakin jauh tidak? Ya, semakin jauh. Ya kan? Semakin sedikit bahan bakarnya, ya berarti jaraknya semakin sedikit yang bisa kita tempuh. Nah, dari beberapa contoh kasus tersebut, maka untuk menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai itu menggunakan rumus berikut ini. Nah, sebelum ke rumus, jadi yang diketahui di permasalahan soalnya nanti kita masukkan atau kita buat dulu tabelnya. Misalkan ini A di sini perbandingan yang pertama, B di sini perbandingan yang kedua. Nah, nanti kita masukkan yang diketahuinya. Misalkan ini penamaannya bebas ya. Kalau di sini itu menggunakan X1, X2 dan Y1, Y2. Nah, jika A dan B berbanding senilai, misalkan kan ini tadi apa? Buku ya. Ini perbandingannya buku. Terus di sini harga buku. Jika A dan B berbanding senilai, maka berlaku yang ini nih. Rumusnya X1 per X2 tinggal kita bagi saja. Sama dengan Y1 per Y2. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian tinggal dikali silang. X1 dikali Y2, X2 dikali Y1. Nah, nanti di soalnya bebas, tergantung yang ditanyakannya. Misalkan yang ditanyakannya X2-nya atau kadang Y2-nya juga yang ditanyakan. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama yaitu jika terdapat 20 liter bahan bakar di tangki mobil, maka mobil tersebut dapat menempuh jarak 280 km. Tentukanlah jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut jika terdapat 12 liter bahan bakar di tangkinya. Nah, dari soal tersebut berarti apa nih kasusnya? Bahan bakar dan apa? Jarak. Nah, seperti tadi ya contoh kasus ya. Untuk menyelesaikannya kalian masukkan dulu ke tabel.
Berarti kan di sini tabelnya itu judulnya bahan bakar dan jarak ya perbandingannya. Yang pertama diketahui bahan bakarnya itu 20 liter. Dia bisa menempuh jarak 280 km. Yang ditanyakan, tentukan jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut jika terdapat 12 liter. Nah, kalau misalkan di sini 12 liter, nah 12 liter, jarak yang ditempuhnya berapa yang bisa ditempuh? Misalkan kita X, kita permisalan X ya, yang ditanyakannya. Kita buat tabel dulu. Nah, berarti kita mencari nilai X-nya. Seperti rumus yang tadi, berarti kan di sini X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 kan yang tadi. Tetapi di sini yang dimisalkan itu X ya. Yang kita carinya X. Tinggal kita masukkan. Berarti kan 20 per 12 sama dengan 280 per X. Nah, yang kita cari X. Nah, biar lebih gampang, yang mempunyai variabel kan ini kan X variabel. Kita kalikan terlebih dahulu. Berarti 20 dikali X sama dengan 20X. Terus 280 dikali 12 berapa coba? Kita hitung 280 dikali 12 sama dengan 3360. Kita dapat. Nah, selanjutnya kita mencari X, berarti kan X sama dengan, ini kan perkalian, lawannya perkalian apa? Pembagian. Masih ingat pelajaran aljabar? Berarti di sini 3360 dibagi 20. Maka tinggal kita bagi, didapat X-nya itu sama dengan 168. 168 apa? Karena jarak yang ditanyakan berarti kilometer. Nah, ketika sudah dapat nilai X-nya, jangan lupa kita kasih kesimpulan apa yang ditanyakannya. Berarti di sini jadi jarak yang bisa ditempuh mobil tersebut adalah 168 km. Jangan lupa ya, setiap menjawab soal ini dikasih kesimpulannya. Itu contoh yang pertama. Biar lebih jelas, kita jawab contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu untuk menjamu 450 orang diperlukan 35 liter beras. Dengan beras sebanyak 28 liter, banyak orang yang dapat dijamu adalah berapa? Nah, caranya sama seperti tadi. Kita gambar tabel lagi. Berarti di sini apa? Orang ya, kasusnya orang dan beras perbandingannya. Orang dan banyaknya beras. Kita tulis beras aja. Orangnya yang pertama 450. Terus diketahui itu diperlukan beras 35 liter. Nah, jika berasnya 28 liter, berapa orang yang dapat dijamu? Berapa banyak orang yang dapat dijamu? Berarti kan di sini kita misalkan Y ya. Kalau tadi kan X, kita misalkan Y. Sebetulnya bebas, kalian permisalannya mau X, mau Y atau Z bebas. Tapi kita menggunakan Y di sini. Selanjutnya kita tinggal kali silang. Berarti kan di sini 450 per Y sama dengan 35 per 28. Kita kalikan. Ingat yang mempunyai variabel dulu biar lebih gampang. Berarti Y dikali 35 Y sama dengan
450 dikali 28 sama dengan 12.600 ya. Berarti di sini Y sama dengan berapa? 12.600 dibagi dengan 35. Didapat Y-nya sama dengan berapa? 360. 360 apa Y-nya di sini? Karena yang ditanyakannya banyaknya orang, berarti 360 orang. Jangan lupa kasih kesimpulan lagi. Jadi banyak orang yang dapat dijamu sesuai yang ditanyakan aja ya keterangannya. Banyak orang yang dapat dijamu adalah 360 orang. Nah, begitu cara menjawabnya. Coba perhatikan, jika kita masukkan ke tabel di sini berarti kan 360. Tadi kan perbandingan senilai itu jika suatu besaran bertambah besar, maka besaran yang lain tambah besar. Jika besaran yang lain bertambah kecil, yang lainnya juga bertambah kecil. Coba di sini. Dari 450 ke 360 berarti kan bertambah kecil kan, mengecil. 35 juga makin kesini makin kecil. Karena masuk ke logika kita. Ketika 450 orang berarti beras yang diperlukan 35 liter. Kalau misalkan orangnya berkurang 360 berarti berasnya juga berkurang di sini. Nah, itu maksudnya perbandingan senilai. Nah, itulah materi tentang perbandingan senilai. Untuk lebih paham lagi kalian coba latihannya ya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.